Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, surga adalah tempat bagi umat yang menaati segala perintah dan menjauhi larangannya. Salah satu kenikmatan di surga menurut Al-Quran adalah bidadari yang keindahannya sangat sempurna. Gambaran bidadari tidak bisa dibandingkan dengan perempuan di dunia karena keindahannya tak bisa disandingkan. Ia memiliki paras cantik cerita dan berperangai baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Quran Surat Ar-Rahman ayat 70. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 58. Bidadari-bidadari yang jelita putih bersih di tempat tinggalnya masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, yaitu penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 74. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kesenangan, yaitu kebun-kebun, buah-buah anggur, dan gadis yang perawan lagi sebaya. Quran Surat An-Naba ayat 31-33. Ibnu Abbas, Mujahid, dan selainnya menafsirkan bahwa tawaib adalah nawahid, yakni buah dada bidadari-bidadari tersebut kencang dan tidak terkulai jatuh, sebab mereka adalah gadis-gadis perawan yang atrob, yaitu sebaya umurnya. Sahabat Al-Faidah, tidak diragukan lagi bidadari surga adalah wanita yang sangat cantik. Tapi di antara sekian banyak bidadari di surga, ada salah satu yang paling cantik. Bidadari itu bernama Ainul Mardiyah. Bidadari bernama Ainul Mardiyah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada mereka yang berjihad di jalan Allah. Nama Ainul Mardiyah berarti mata yang diridhoi, atau setiap pandangan yang melihat pasti menemukan kegembiraan di hati. Ainul Mardiyah, bidadari yang memiliki arti mata yang senang, atau setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan kebahagiaan di hati. Dia bidadari berwajah sangat cantik di surga, hanya terlihat oleh para syuhada yang melawan hawa nafsunya di dunia ini dan berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ainul Mardiyah pun tertulis dalam hadis riwayat Tirmidzi. Pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan targhib atau pengantar semangat untuk jihad kepada para sahabat yang tatkala itu hendak berperang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan semangat dengan mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga. Sungguh walaupun hanya diucapkan dengan kata, kecantikan Ainul Mardiyah telah membuat hati salah satu seorang sahabat tertarik. Ia penasaran, namun ia malu untuk bertanya pada Rasulullah hingga menyembunyikannya dalam hati. Setelah Rasulullah selesai menyampaikan targhib, para sahabat pun disunahkan untuk tidur sebelum berangkat ke medan jihad. Sang pemuda tadi pun turut tertidur bersama para sahabat yang lain. Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Waktu zuhur sebentar lagi. Sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilahkan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun, sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya, dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut,
Di manakah ini? Inilah surga, jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, apakah Anda Ainul Mardiyah? Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang itu. Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. Apakah Anda Ainul Mardiyah? Tanya sahabat itu. Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemu, di sanalah singgasananya, jawab sang bidadari. Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-ngelap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, apakah Anda Ainul Mardiyah? Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu, jawab sang bidadari. Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, apakah Anda Ainul Mardiyah? Ya, benar, saya Ainul Mardiyah, jawab sang bidadari. Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata, Anda bukan seorang yang mati syahid. Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiyah. Ia pun akhirnya mati syahid. Dan petang itu usai perang dan ketika waktu buka puasa, sahabat kepercayaan ini akhirnya menceritakan mimpi sahabat muda yang mati syahid tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda tersebut dan berkata, sekarang dia bahagia bersama Ainul Mardiyah. Sahabat Al-Faidah, inilah balasan bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, yaitu adalah balasan berupa nanti di surga bertemu dengan Ainul Mardiyah, yaitu bidadari yang tercantik di surga. Sahabat Al-Faidah, jihad dapat dimaknai sebagai qital atau perang. Jihad juga dapat dimaknai untuk seluruh perbuatan yang memperjuangkan kebaikan. Jihad dilakukan sesuai dengan keadaannya. Jika keadaannya menuntut seorang muslim berperang karena kaum muslim mendapat serangan musuh, maka jihad seperti itu adalah wajib. Namun, jika dalam keadaan damai, maka medan jihad sangat luas, yaitu pada semua usaha untuk mewujudkan kebaikan seperti dakwah, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Demikianlah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.